welcome to SMK Swakarya Palembang. Hari ini kita ketemu sama salah satu guru produktif atau guru kejuruan dari TJKT. Kita kenalan dulu ya. Halo Bapak, morning. Morning Bu, perkenalkan teman-teman, nama Bapak Muslim, nama panjang Muslimin, tapi biasanya dipanggil oleh siswa di sini Pak Muslim. Bapak kasih tahu dulu dong, Bapak di sini kan sebagai guru produktif TJKT, betul ya? Iya betul. Kasih tahu karena basicnya Bapak di kelas itu mengajar tentang apa aja? Kalau di kelas, kebetulan kalau di kelas di semester ini saya tuh pegang mata pelajaran pilihan untuk anak kelas 11, yaitu mata pelajaran Arduino. Di Arduino itu Arduino itu kan microcontroller, jadi kita tuh belajar untuk tahu ngebuat program, kita belajar untuk itu tahu si perangkat hardware tuh kayak gimana sih cara buat program, gimana sih cara orang buat robot kayak itu. Kita tuh belajar di Arduino tuh salah satu microcontrollernya, chip dari komputer. Otaknya ya? Ya. Oke, kalau bikin seputar tentang robot-robot atau Iya. komputer pasti berkaitan dengan jaringan Pak ya? Iya benar. Kira-kira ada perbedaan nggak sih antara jaringan-jaringan itu, atau ada jenis-jenisnya nggak sih dari jaringan itu sendiri? Kalau jaringan kan yang kita ketahui jenis yang kita tahu sekarang kan jaringan itu ada LAN, ada MAN, ada WAN. LAN itu kan local area network, MAN itu metropolitan area network, WAN itu worldwide area network. Itu kalau di sekolah biasanya kita tuh pakai LAN, local area network. Jadi jaringannya tuh hanya seputar di area itu, area yang mencakupi di satu sekolah itu aja. Berarti itu tadi adalah jenis-jenis jaringannya. Ya. Nah ini kalau misalkan di TJKT itu sendiri nih Pak ya, apa sih kompetensi dasar yang harus dikuasai dari guru dan nanti akan bisa disampaikan ke anaknya? Kompetensi yang paling dasarnya gitu. Yang paling dasar ya guru tuh harus ngerti komputer, harus ngerti gimana caranya kalau seandainya ada trouble sama ke komputer. Yang paling dasar kan kita seandainya kita kalau ada kendala pada jaringan komputer kita, misal laptop atau apalah yang kita sebut atau PC, seandainya ada masalah, guru tuh harus tahu kayak gimana sih troubleshootnya, yang apa sih yang bermasalah di komputer saya atau di PC saya sampai nggak bisa jalan jaringannya atau nge-lag. Kalau misalnya seandainya perangkat elektronik mereka rusak atau nge-lag atau istilah kita lelet gitu ya, jalannya gimana nih gitu, tuh problem solve-nya apa gitu, trouble kita ngebetulinnya kayak gimana ya. Itu pengetahuan dasarnya guru harus ada biar siswanya juga kita bisa diajarkan kayak itu. Artinya semua guru itu yang udah ada di TJKT itu otomatis pasti mengerti tentang yang namanya komputer dan jaringan. Iya, secara kompetensi. Kalau misalkan tentang perangkat keras yang bisa kita gunakan untuk membangun jaringan itu sendiri apa aja tuh Pak? Ya, kalau perangkat keras yang bisa kita gunakan untuk membangun jaringan ya tentu kabel. Iya. Kabel LAN, kita ada switch, ada router, ada perangkat keras yang mendukung lainnya. Ada salah satunya kalau kita mau terhubung ke jaringan, yaitu tadi ada switch itu untuk membagi dari sumber jaringan untuk membagi ke jaringan yang lainnya, yaitu ke router itu meneruskan ke handphone kita. Jadi kita tuh dapat jaringan ini ngambilnya ke router, atau yang kita biasanya ditempelnya di dinding gitu, di dinding dekat colokan itu namanya router atau switch. Kalau misalkan dalam praktek pembelajaran itu sendiri ya, kira-kira ada trik and trik bagi guru TKJ itu sendiri menyampaikan materi praktik agar mudah dipahami oleh peserta didiknya?
Kalau cara penyampaiannya, pertama kita kasih materinya dulu. Kita kasih materi, kita kasih videonya, kita kasih simulasinya, dan kita bawakan alat yang atau hardware yang benar-benar asli sama dengan asli yang kita pakai. Seandainya kita belajar dulu switch, kita kasih tahu switch itu yang kayak gimana sih, ada berapa port, yang itu kita kasih tahu. Atau kita kalau mau buat alat jaringan, kita mau pakai kabel, nah, kita perkenalkan kabelan ini ada berapa, kita gimana sih cara buat kabelannya, itu kita perkenalkan secara langsung. Kita ajarkan dulu teorinya, kita kasih tahu dulu mereka teori secara teori, langkah-langkahnya, atau cara milih RJ yang benar, cara pilih itu memilih kabelan sesuai kebutuhan kita. Setelah itu kita kasih tahu secara teori, kita praktekkan. Oh, berarti pembelajaran itu harus secara praktek ya? Iya. Agar lebih mudah dan sampai kepada anak. Nah, kalau itu metode pembelajarannya. Sekarang tantangan guru-gurunya dalam menyampaikan materi, kira-kira apa sih, atau kesulitan di bagian mana untuk bisa menyampaikan materi kepada peserta didik itu? Karena kan kalau di zaman sekarang kan teknologi sudah makin canggih, siswa juga semakin pintar seharusnya dalam menyerap ilmu, dan ada banyak sumber yang bisa siswa terapkan. Tapi tantangannya sih, kalau tantangan dari segi pembelajaran tidak ada, tapi tantangannya itu dari membuat siswa untuk lebih fokus ke kita sebagai guru untuk mendengarkan. Itu ya memiliki tingkat kesulitan yang lebih sulit gitu. Jadi siswa tuh kadang-kadang kalau kita minta diperhatiin, kalau kita minta mereka fokus, mereka sedikit fokus. Setelah itu kita lengah, mereka kembali lagi buyar pikirannya, karena mungkin terdampak sudah terpaparnya sinar HP mereka, sering main handphone, Radiasi ya? Iya, radiasi. Atau di handphone, mereka main handphonenya bukan main handphone untuk yang produktif, tapi main game atau apalah gitu. Jadi siswa tuh bisa kurang fokus gitu. Kalau misalkan dari Bapak sendiri, ada nggak sih trik yang bisa dibagi ke teman-teman guru agar bisa membangun fokus anak itu lebih settle, lebih stabil selama proses pembelajaran gitu? Kalau saya sih, kalau membangun fokus siswa itu, kita pendekatannya secara emosional gitu. Karena kan tidak seluruh siswa itu kan cara pembelajaran mereka kan sama. Ada yang caranya main-main bukan main-main, tapi dengan diajak nge-games mereka bisa lebih fokus. Ada yang metodenya bisa diceramahi, atau ada metodenya sekali kasih tahu langsung bisa ada. Jadi ada banyak metode yang bisa dipraktekkan gitu. Tapi salah satunya ya kita harus memahami dulu bentuk karakter dan siswa tersebut itu seperti apa, baru kita bisa menerapkan metode yang tepat untuk siswa tersebut biar agar lebih fokus. Ya, berarti penting ya bagi guru-guru itu bisa mengerti dan memahami karakter dari masing-masing peserta didiknya. Karena nanti ketika kita mengerti dan memahami tentang karakter peserta didik, kita bisa mengaplikasikan pembelajaran kepada masing-masing peserta didik itu secara optimal, efisien dan efektif. Ya Pak ya? Ya, benar. Oke. Ini pertanyaan yang selalu saya ajukan kepada siapa saja, Pak. Kira-kira setelah lulus nih dari SMK, peluang apa sih yang bisa ditempuh oleh anak-anak peserta didik kita, alumni SMK Swakarya, khususnya jurusan TJKT? Kalau untuk jurusan TJKT itu kan dari namanya aja kan teknik jaringan komputer nih. Jadi mereka bisa saja jadi teknisi komputer, teknisi jaringan. Di kelas 10 juga mereka diajarkan desain dasar-dasar desain grafis kayak itu. Mereka diajarkan untuk ngedesain. Mungkin saja mereka bisa jadi editor, jadi reviewer untuk komputer, atau istilah kasarnya tukang servis kayak itu, tukang servis peralatan elektronik, itu teknisi komputer.
Betul. Oke, artinya banyak peluang yang bisa diambil oleh calon-calon alumni TJKT, Pak ya. Iya benar Bu. Ya, kalau misalkan mau kasih pesan nih untuk anak-anak yang akan lanjut, karena kita kan masih ada di masa PPDB, Pak ya, penerimaan peserta didik baru. Seberapa merekomendasikan untuk ikut jurusan jaringan komputer dan komunikasi ini? Ini kan kita kan sudah masuk di era industri apa sih 4.0. Kita kan bentar lagi bukan bentar lagi tapi memang sudah 5G kita. Darinya 4G kita ke 5G. Jadi semakin hari semakin bulan, semakin minggu, semakin tahun perkembangan teknologi itu semakin pesat. Jadi mau tidak mau kita harus ikut perkembangan teknologi. Jadi kalau kita stuck di situ, kita akan terlambat dari yang lainnya. Jadi makanya sebisa mungkin kita mempelajari teknologi gitu. Jadi biar dunia berkembang, kita juga diri kita juga ikut berkembang. Jadi pilihan paling tepat ya kalian ikut di jurusan ini, masuk di jurusan ini maksudnya. Kasih tahu dong Pak, spill di SMK Swakarya Palembang itu ada jurusan apa aja? SMK Swakarya itu terdiri dari 5 jurusan. Salah satunya yaitu TJKT, teknik jaringan komputer dan komunikasi dan telekomunikasi, TSM, teknik sepeda motor, BDP pemasaran, MPLB dan akuntansi keuangan dan lembaga. Kasih 3 kata untuk SMK Swakarya Pak. SMK Swakarya menyenangkan, senang, dan apa ya? Saking bingungnya, menyenangkan, senang, bikin senang. Oke. Jadi untuk kalian adik-adik atau anak-anak siapapun itu yang baru lulus SMP mau lanjut ke jenjang SMK, pilihnya SMK Swakarya karena di SMK Swakarya menyenangkan, bikin senang hati-hati. Thank you Pak Muslim sudah meluangkan waktunya. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.